Di antara kabut pagi Jepang kuno, di antara bau tanah, darah, dan kehormatan para samurai, ada satu nama yang ditakuti dalam duel, dihormati dalam peperangan, dan diagungkan hingga berabad-abad kemudian. Miyamoto Musashi, seorang pendekar pedang yang tak pernah kalah dalam lebih dari 60 duel hidup mati. Ia bukan hanya samurai, ia adalah legenda yang hidup. Miyamoto Musashi lahir pada tahun 1584 di desa kecil Miyamoto. Ayahnya seorang ahli pedang dari aliran Tori Ryu. Namun Musashi kecil tumbuh dalam dunia yang keras. Perang antar klan, pertempuran brutal, dan samurai yang hidup dengan pedang di pinggang. Di usia 13 tahun, Musashi pertama kali bertarung dalam duel sungguhan. Lawan dewasa itu tersungkur tewas. Dari sinilah Musashi tahu, takdirnya adalah jalan pedang. Duel pertama Musashi menggemparkan desa. Seorang anak mampu mengalahkan orang dewasa bersenjata. Musashi tumbuh dengan cepat. Kekuatannya berkembang tidak wajar untuk anak seusianya. Ia memutuskan meninggalkan kampung halaman menjadi ronin, samurai tanpa tuan. Hidupnya selanjutnya hanya diisi satu hal, mengasah pedang dan menantang pendekar terhebat. Ketika berumur 20, Musashi menantang salah satu sekolah pedang paling terkenal di Kyoto, Sekolah Yoshioka. Sekolah ini memiliki reputasi besar dan pengaruh kuat. Namun, Musashi datang sendirian menantang semuanya. Duel pertama, Yoshioka Seijuro. Musashi datang terlambat sengaja, membuat musuh panas. Saat duel dimulai, ia mematahkan pedang Seijuro hanya dengan pedang kayu. Seijuro kalah dan kehormatannya hancur. Duel kedua, Yoshioka Denshichiro. Adik Seijuro menantang Musashi. Kali ini Musashi tidak menahan diri. Hanya dalam beberapa gerakan cepat, Denshichiro tewas. Duel ketiga, penyergapan Yoshioka. Sekolah Yoshioka tidak menerima kekalahan. Mereka mengerahkan puluhan prajurit untuk membunuh Musashi dalam penyergapan di hutan. Namun Musashi sudah mencium jebakan itu. Ia datang lebih awal, menyelinap, dan ketika mereka lengah, ia melompat dari balik pepohonan dengan dua pedang, teknik yang kemudian dikenal sebagai Niten Ichiryu. Dalam pertempuran tak seimbang itu, Musashi mengalahkan semua lawan sendirian. Setelah pertarungan brutal itu, Musashi memperdalam teknik uniknya. Dua pedang, satu panjang, satu pendek. Berbeda dari samurai lain yang hanya memakai satu pedang saat duel, Musashi percaya bahwa dua tangan seharusnya memakai dua pedang. Dari sinilah lahir Niten Ichiryu, aliran dua pedang paling terkenal dalam sejarah Jepang. Musashi menjadi legenda hidup. Dimanapun ia pergi, para pendekar ingin menguji kehebatannya. Dan satu persatu, mereka tumbang. Duel paling terkenal Musashi terjadi di pulau terpencil Ganryujima. Lawannya adalah pendekar elegan, cepat bak angin, ahli pedang Nodachi, Sasaki Kojiro, Sangsu Bame Gaishi, pemotong burung walet. Duel ini bagaikan pertarungan dua naga. Musashi sengaja datang terlambat, membuat Kojiro marah dan kehilangan fokus. Ia datang dengan pedang kayu panjang, diukir dari dayung perahu. Saat duel dimulai, Kojiro menyerang dengan kecepatan menakutkan. Namun Musashi membaca gerakan itu. Dalam satu momen kilat, tok, pedang kayunya menghantam kepala Kojiro. Kojiro tumbang. Musashi menang dalam duel terhebat abad itu. Setelah kemenangan demi kemenangan, Musashi mulai merasa hampa. Ia tak lagi merasakan kebanggaan mengalahkan lawan. Jalan pedangnya membawanya pada kesadaran bahwa duel bukan segalanya.
Ia mulai menjelajah Jepang sebagai biksu pendeta, perajin seni, pelukis, pemahat, dan penulis. Ia belajar tentang strategi, kehidupan, hingga psikologi manusia. Musashi menemukan kedamaian bukan di medan duel, tetapi di dalam dirinya. Di usia senja, Musashi menulis karya yang masih dipelajari hingga hari ini, The Book of Five Rings, Gori no Sho, sebuah kitab strategi, filosofi, dan seni berperang. Di dalamnya, ia mengajarkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi oleh pikiran yang jernih, ketenangan, dan pemahaman diri. Miyamoto Musashi meninggal dengan damai pada tahun 1645. Ia tidak mati dalam duel, tidak mati oleh pedang musuh, melainkan mati sebagai guru, filosof, dan lelaki yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Musashi adalah simbol bahwa seorang prajurit sejati bukan yang mengalahkan banyak musuh, tetapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Legenda tentangnya tidak pernah padam. Ia tetap menjadi samurai terhebat dalam sejarah Jepang.